Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran ekonomi. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai permintaan dan penawaran untuk siswa SMA kelas 10 fase E. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah kami bertiga untuk memperkenalkan diri. Di sini yang pertama ada Oktavia Nur Cahyaningsih yang mana akan menjelaskan materi mengenai pengertian permintaan, hukum permintaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua ada saya sendiri, Nadia Veranita Primasari, yang akan menjelaskan kurva permintaan, pengertian penawaran, dan hukum penawaran. Dan yang terakhir ada Safina Dina Saputri yang akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan juga kurva penawaran. Selamat belajar semuanya. Di sini yang pertama, kita akan membahas mengenai permintaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih pengertian dari permintaan, hukum permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan, dan bagaimana kurva dari permintaan itu sendiri. Mari kita bahas bersama-sama. Masuk pada pengertian dari permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi bisa disimpulkan kalau permintaan itu berhubungan dengan konsumen. Baik, kita lanjut mengenai hukum permintaan. Bagaimana sih hukum permintaan itu? Jadi, ketika makin rendahnya harga suatu barang, maka permintaan itu akan semakin meningkat terhadap barang tersebut. Namun sebaliknya, ketika suatu harga itu semakin banyak, maka permintaan itu akan turun atau menjadi lebih sedikit. Setelah tadi membahas bagaimana pengertian permintaan, hukum permintaan, pada halaman ini kita akan belajar mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, selera dan preferensi konsumen. Keempat, harga barang lain. Kelima, ekspektasi konsumen. Dan terakhir adalah jumlah penduduk. Apa saja sih? Mengapa indikator tersebut bisa mempengaruhi? Kita bahas di halaman berikutnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai harga barang itu sendiri. Nah, ketika harga barang itu meningkat, maka permintaan terhadap barang itu akan menurun. Nah, di sini kondisinya faktor lain itu dianggap tetap ya. Begitu pula sebaliknya, ketika harga barang itu turun, maka permintaan suatu barang akan meningkat karena merasa kita itu sanggup untuk membeli barang itu sendiri, semacam itu. Nah, fenomena ini itu dikenal sebagai hukum permintaan yang tadi kita sudah bahas. Selanjutnya mengenai pendapatan konsumen. Mengapa pendapatan konsumen itu bisa mempengaruhi faktor permintaan? Jadi, ketika pendapatan kita naik, otomatis permintaan suatu barang kan akan meningkat. Itulah yang menyebabkan mengapa pendapatan konsumen itu bisa mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, selera dan preferensi konsumen. Selera dan preferensi konsumen ini tuh sangat dipengaruhi oleh tren, budaya, promosi, dan lain sebagainya. Khususnya kita, ramainya promosi di TikTok. Contohnya, boneka Labubu yang marak di kalangan anak muda. Dari selera dan preferensi konsumen ini, maka permintaan Labubu itu akan meningkat gitu. Namun sebaliknya, jika barang itu tidak akan lagi sesuai tren, maka bisa menurun permintaannya. Hal itulah yang menyebabkan mengapa selera dan preferensi konsumen itu dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Selanjutnya, faktor mengenai harga barang lain.
Jadi permintaan itu tuh bisa dipengaruhi oleh harga barang lain yang berhubungan. Yang pertama substitusi nih. Jadi ketika barang substitusi itu naik, maka permintaan terhadap barang ini tuh juga akan meningkat. Misalnya kopi dan teh. Ketika harga kopi naik, maka konsumen cenderung akan membeli teh, maka permintaan terhadap teh ini akan meningkat. Selanjutnya barang pelengkap. Contohnya barang pelengkap adalah contoh simpel, tinta dan printer. Ketika harga printer itu naik, maka permintaan akan tinta ini juga akan turun karena printer dan tinta itu saling berhubungan. Gitu. Permintaan terhadap printer menurun, otomatis permintaan terhadap tinta itu juga akan menurun. Itulah disebut barang pelengkap. Ekspektasi konsumen. Harapan atau ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Contohnya gini, ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri, harga gamis itu kan akan naik ya. Untuk menghindari hal tersebut, maka konsumen akan membeli gamis itu pada saat ini, sebelum Hari Raya Idul Fitri. Maka permintaan terhadap gamis itu akan meningkat gitu. Mengapa sih fenomena itu terjadi? Karena mereka akan membeli barang lebih banyak pada saat ini untuk menghindari harga yang lebih tinggi di kemudian hari. Itulah mengapa ekspektasi konsumen itu dapat mempengaruhi permintaan. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai jumlah penduduk dapat mempengaruhi permintaan. Jadi semakin besar atau tinggi jumlah penduduk di suatu wilayah, itu akan semakin tinggi pula potensi permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Namun, itu ada hal struktur demokrasi lain ya yang mempengaruhi, contohnya tingkat jumlah penduduk di daerah pegunungan dan di perkotaan. Ini akan berbeda jumlah barang yang dimintanya. Di pegunungan, kemungkinan besar jumlah barang yang diminta terhadap cangkul itu akan naik karena mata pencarian di daerah pegunungan otomatis seperti petani dan lain sebagainya. Begitu pula dengan di daerah perkotaan, belum tentu permintaan cangkul di daerah perkotaan itu akan meningkat. Bisa jadi jumlah permintaan barang lainnya di daerah perkotaan itu meningkat. Jadi itulah yang menjadi alasan selain jumlah, ada struktur demografi seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, juga mempengaruhi jenis barang atau jasa yang diminta di suatu wilayah. Itulah yang menyebabkan jumlah penduduk itu dapat mempengaruhi permintaan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu kurva permintaan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kurva permintaan. Kurva permintaan itu adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Jadi, kurva permintaan ini menunjukkan adanya hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta pada kurun waktu tertentu. Kali ini saya akan menunjukkan contoh gambar kurva permintaan. Dapat dilihat di sini. Ini ya. Nah, itu adalah gambar kurva permintaan. Di situ terdapat garis mendatar seperti ini dan juga garis lurus atau garis tegak. Nah, pada garis tegak ini terdapat simbol P, yaitu price atau harga. Di situ terdapat beberapa angka yang menunjukkan harga dari suatu barang. Kemudian, pada garis mendatar seperti ini, itu terdapat simbol Q, yaitu kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Di situ terdapat beberapa angka yang menunjukkan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah,
Di sini akan saya bacakan satu persatu bagaimana pengaruh dari kenaikan harga terhadap permintaan. Ketika harga 12.000 yaitu harga paling rendah, itu permintaannya banyak, yaitu sebanyak 200. Kemudian ketika harga naik sebesar Rp2.000 yaitu menjadi 14.000, itu permintaannya menjadi menurun, yaitu menjadi 180. Ketika harga mengalami kenaikan lagi pada 16.000, jumlah barang yang diminta juga mengalami penurunan lagi, yaitu menjadi 160 pada titik C. Kemudian ketika harga naik menjadi 18.000, jumlah yang diminta menurun sebesar 20 menjadi 140, yaitu pada titik B. Kemudian ketika harga naik lagi pada puncaknya yaitu 20.000, maka jumlah yang diminta mengalami penurunan juga, yaitu menjadi 120, ditunjukkan pada titik A. Nah, perubahan ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu semakin meningkat harga, semakin menurun jumlah barang yang diminta. Begitu juga sebaliknya, semakin menurun harganya, semakin meningkat jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Berarti permintaan ini bersifat negatif. Nah, dapat dilihat juga di situ terdapat garis diagonal yang disimbolkan dengan huruf D atau demand yang merupakan garis permintaan atau kurva permintaan. Nah, titik-titik A, B, C, D, dan E itu membuktikan bahwa kurva permintaan ini berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti ini ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Dari A, B, C, D, dan E. Baiklah, tadi kita sudah belajar mengenai permintaan, yaitu pengertian permintaan, kemudian hukum permintaan, kemudian faktor-faktor permintaan, dan yang terakhir yaitu kurva permintaan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai penawaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penawaran, apa itu penawaran, kemudian bagaimana hukum penawaran, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan yang terakhir kurva penawaran. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu penawaran atau pengertian dari penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan dalam kurun waktu tertentu. Jadi, penawaran itu berhubungan dengan produsen. Berapa banyak barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, makin tinggi harga suatu barang, maka makin tinggi penawaran terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka makin rendah juga penawaran terhadap barang tersebut. Maksudnya, semakin tinggi harga atau ketika harga naik, nah itu produsen akan menambah atau meningkatkan barang yang ditawarkan atau barang yang dijual. Begitu juga sebaliknya, ketika harga jual suatu barang mengalami penurunan, maka produsen akan mengurangi barang yang dijual
atau jumlah barang yang ditawarkan. Nah, baik. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Terdapat 7 faktor yang mempengaruhi penawaran. Di antaranya adalah yang pertama ada harga barang itu sendiri, lalu ada harga barang lain, lalu ada biaya produksi, lalu ada teknologi, yang selanjutnya ada perkiraan harga masa depan, lalu ada kebijakan pemerintah, terdapat pajak dan subsidi, serta yang terakhir itu ada tujuan perusahaan. Baik, kita masuk pada faktor yang pertama, yaitu harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri sama halnya dengan hukum penawaran, yaitu harga barang yang tinggi akan mendorong produsen untuk memperbanyak produksi dan menawarkannya lebih banyak barang. Sedangkan jika harga barang itu turun, maka produsen akan mengurangi produksinya dan menawarkan lebih sedikit barang. Faktor yang kedua adalah harga barang lain. Pada faktor ini terdapat 2 jenis barang, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi sendiri berarti barang pengganti, sedangkan barang komplementer adalah barang pelengkap. Contohnya dari barang substitusi adalah teh dan kopi. Ketika harga teh mahal, maka masyarakat akan mengurangi minum teh dan akan beralih mengonsumsi kopi. Sehingga penawaran teh berkurang dan penawaran kopi akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang substitusi turun, penawaran barang utama dapat meningkat karena lebih menguntungkan untuk diproduksi. Sedangkan barang komplementer contohnya adalah gula. Jika harga gula naik dan permintaannya menurun, produsen mungkin mengurangi produksi barang utama karena permintaan keseluruhannya berkurang. Sebaliknya, jika harga gula turun, permintaan terhadap barang tersebut akan naik, sehingga produsen dapat meningkatkan penawaran pada barang utama. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan membuat produsen hanya memproduksi beberapa jenis barang saja. Sebaliknya, jika biaya produksinya itu rendah, maka produsen akan memproduksi berbagai jenis barang, sehingga penawarannya itu akan meningkat. Poin yang keempat adalah teknologi. Teknologi yang maju dapat mengefisienkan waktu dan meningkatkan produktivitas barang. Hal ini akan membuat jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika perusahaan tidak terlalu menggunakan teknologi, maka mereka memerlukan waktu yang lebih lama dan barang yang ditawarkan akan menurun. Faktor yang kelima adalah perkirakan harga masa depan. Contoh perkirakan harga masa depan adalah produsen meramalkan bahwa akan terjadi kenaikan harga beras pada bulan depan. Maka pada bulan ini produsen akan
mengurangi stok penjualannya, dan menunggu hingga bulan depan untuk menambah keuntungannya. Sebaliknya, jika bulan depan terdapat penurunan harga beras, maka produsen akan menambah stok penjualannya agar tidak terkena penurunan harga beras. Selanjutnya, yang keenam adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terdapat 2 poin, yaitu pajak dan subsidi. Pajak yang tinggi akan membuat produsen tidak bisa memberikan harga yang terjangkau, sehingga penawarannya akan menurun. Sedangkan subsidi dapat mengurangi biaya produksi, menurunkan harga barang, dan menambah keuntungan bagi produsen. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah tujuan perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tujuan meningkatkan keuntungan, maka mereka akan menawarkan barang atau jasanya dalam jumlah yang banyak pada tingkat harga yang memberikan keuntungan maksimal. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tujuan berkelanjutan atau mengedepankan kualitas pelayanannya terhadap konsumen, mereka cenderung menawarkan barang atau jasanya dalam jumlah yang sedikit. Baik, yang selanjutnya adalah tabel dan kurva penawaran. Yang pertama, terdapat tabel penawaran. Ketika harganya 20.000, jumlah yang ditawarkan itu sebanyak 200. Ketika harganya 18.000, jumlah yang ditawarkan sebanyak 180. Lalu ketika harganya 16.000, jumlah yang ditawarkan sebanyak 160. Ketika harganya 14.000, jumlah yang ditawarkan sebanyak 140. Serta ketika harganya 12.000, jumlah yang ditawarkan sebanyak 120. Hal tersebut sesuai dengan hukum penawaran, yaitu jika harga suatu barang semakin meningkat, maka jumlah yang ditawarkan juga semakin banyak. Sebaliknya, jika semakin turun harga suatu barang, maka jumlah yang ditawarkan juga semakin menurun. Nah, ini dia kurva penawarannya. Di keadaan A, harga suatu barang 12.000 dan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 120. Lalu, pada keadaan B, harga suatu barang 14.000 dan jumlah yang ditawarkan sebanyak 140. Pada keadaan C, harga suatu barang sebesar 16.000 dan jumlah yang ditawarkan sebanyak 160. Lalu pada keadaan D, harga suatu barang 18.000 dan jumlah yang ditawarkan sebanyak 180. Dan yang terakhir, pada keadaan E, harga suatu barang sebesar 20.000 dan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 200. Nah, ini kurvanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas dengan sifat positif atau berbanding lurus. Baik, itulah penjelasan dari kami mengenai permintaan dan penawaran. Kali ini kita sudah belajar bersama mengenai apa itu permintaan dan penawaran, bunyi hukum permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan yang terakhir kurva permintaan dan penawaran. Semoga penjelasan kali ini dapat diterima dengan baik dan mudah untuk dipahami.
Sekian dari kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.